Selamat datang di Teror Cerita Horor. Sebelum mendengarkan, Jangan lupa like, comment, subscribe, dan pencet tombol lonceng. Dan pastikan nontonnya jangan sendirian. selamat mendengarkan. Halo semua, selamat malam. Teror episode 4 kali ini akan bercerita tentang pengalaman dari seseorang yang bernama. Oke, langsung saja ke ceritanya. Dulu, waktu saya masih kerja di kota, aku dan teman-temanku, Sena, Cika, dan Andi, sekitar pukul 5 sore. Saya tidak langsung pulang ke kosan, tetapi saya pergi ke sebuah mall karena saya diajak oleh teman-teman saya. Sepulang dari mall sekitar pukul 10 malam. Malam itu terjadi hujan. Tetapi hujan yang tidak terlalu deras. Karena kami mau mengantar si Andi pulang ke kosan, jadi kami putuskan untuk menerobos hujan. Saat pertama kali kami di jalan pulang, suasana masih seperti biasa, baik-baik saja. Tetapi pada saat pas masuk gang kosannya Andi, kami melewati sebuah TPU. Dan di sebelah TPU itu ada sebuah kuburan yang berukuran cukup besar dan berwarna putih. Kejadian janggal pun mulai terjadi pada saat itu. Pada saat kami melewati TPU itu, perlahan kami mendengar suara tangisan seorang perempuan yang semakin lama semakin kencang, histeris, dan sangat terdengar jelas. Ternyata bukan cuma saya yang mendengar suara tangisan tersebut. Sena juga mendengarnya. Seolah saya menoleh ke Sena dan bertanya, "Sen, apakah kamu dengar itu?" Sena pun menjawab sambil memukul punggungku, "Iya Neng, saya dengar. Cepat Neng, gas motornya. Saya takut." Langsung saja saya gas motor sekencang mungkin, ingin mengejar Cika dan Andi yang sudah jauh di depan kami. Tapi yang saya heran, kenapa motor kami masih berjalan sangat lambat. Dan yang membuat saya sangat terkejut, sampai-sampai jantung saya terasa ingin berhenti. Saat saya menoleh ke depan, saya melihat sesosok perempuan yang mukanya hancur dan matanya keluar. Perempuan itu mendekati saya yang semakin lama semakin mendekat di depan muka saya. Lalu wanita tersebut menghilang seperti asap. Sungguh perasaan saya campur aduk antara percaya atau tidak percaya. Dan sepanjang jalan kami ke kosan Andi, saya hanya diam dan tak bisa membuka mulut sama sekali, seakan mulut saya terkunci. Sedangkan Sena mengucapkan istighfar terus-menerus. Sesampainya kami di kosan Andi, saya masih bengong dan diam. Sampai-sampai Andi dan Cika bingung apa yang sudah terjadi kepada kami. Sedangkan Shirley masih juga beristighfar. Saat saya sadar, ketika Cika memercikan air ke muka saya pun terkejut. Terus Cika dan Andi bertanya kepada kami apa yang sudah terjadi. Sena pun menceritakan kejadian yang kita alami kepada mereka.
Andi dan Cika saling melihat satu sama lain. Mereka tidak mendengar apa-apa saat melewati TPU tersebut. Dan malam itu saya dan Sena pun tidak berani untuk pulang ke kosan. Akhirnya kita menginap di kosannya Cika. Keesokan harinya sebelum kami berangkat kerja, saya menceritakan kepada Sena dan Cika apa yang saya lihat malam itu. Ternyata si Sena tidak melihat sosok perempuan tersebut. Dan saat kami berangkat kerja, kami melewati lagi jalan yang kami lewati semalam. Karena saya penasaran dengan kuburan besar itu, saya pun menghampiri kuburan tersebut. Sesampainya saya di depan kuburan itu, saya melihat ada tulisan di batu nisannya yang bertuliskan dengan bahasa Cina, yang saya pun tidak mengerti apa artinya itu. Tidak lama ada seorang bapak-bapak yang menghampiri saya, lalu bertanya, "Sedang apa di sini, Dek?" Saya sontak langsung menjawab, "Gak lagi apa-apa, Pak. Saya penasaran sama kuburan ini." "Oh, sebaiknya jangan lama-lama di sini, Dek." Lalu tidak banyak tanya, saya langsung mengiyakan perkataan bapak tersebut. Terus Cika dan Sena memanggil saya. Akhirnya saya menghampiri mereka. Sena pun bertanya kepada saya, "Kamu ngomong sama siapa di kuburan itu?" Sontak saya langsung terkejut terus menjawab pertanyaan Sena. "Loh, kalian tidak lihat? Tadi ada bapak-bapak yang nyamperin saya di situ. Tetapi kami tidak melihat siapa-siapa di situ. Cuma kamu sendiri di situ yang lagi ngomong sendirian. Makanya kami memanggil kamu," kata Sena. Sontak jantungku berdebar dan bulu kuduku merinding. "Dah, yuk kita pergi dari sini, ntar telat," kata Cika sambil menarik tanganku dan Sena. Sepanjang jalan, kepala saya penuh dengan pertanyaan. Siapakah bapak itu? Kenapa cuma saya melihatnya, sedangkan Sena dan Cika tidak melihatnya? Sesampainya kami di tempat kerja, kami pun bertemu dengan Andi. Terus saya cerita tentang kejadian pagi hari ini. Andi hanya diam. Terus Andi juga menceritakan kepada kami. Pagi tadi dia ketemu dengan ibu kosannya, dan dia menceritakan apa yang kami alami semalam kepada ibu kosan tersebut. Kemudian sontak ibu kosannya langsung beristighfar. Andi pun heran, terus bertanya, "Emangnya kenapa, Bu? Kok sampai segitunya terkejut?" "Gini, Di, dulu itu ada kejadian yang seperti yang kamu ceritakan. Yang kentanyangan itu bukan penunggu TPU itu, tetapi penunggu kuburan sebelah TPU. Karena kuburan itu adalah kuburan yang paling tua di sini, dan kuburan itu kuburannya orang Cina. Tapi cuma satu yang ibu tahu, itu kuburan seorang gadis Cina yang dulu pernah tinggal di daerah ini. Tapi ibu tidak tahu apa penyebabnya dia meninggal. Biasanya kalau hantu gentayangan berarti ada yang mau meninggal." Sontak kami langsung terkejut mendengar cerita Andi. Tapi pertanyaan saya, siapa bapak-bapak yang menyuruh saya untuk pergi dari kuburan itu? Tidak lama itu pun bos kami datang dan kami pun mulai bekerja. Seharian saya banyak bengong dan diam sampai-sampai Cika bingung. "Sudah, Neng, jangan dipikirin, ntar kamu sakit." Dan saya hanya bisa tersenyum kepada Cika. Sorenya waktu kami pulang kerja, Cika mengantar Andi pulang, dan sepulang dari kosan Andi, Cika pun langsung ke kosan saya. Lalu dia bilang di gang kosan Andi ada wanita yang meninggal, yang entah apa penyebabnya. Saya pun menangis mendengar cerita Cika, dan sampai sekarang saya tidak pernah lagi ke daerah itu, dan saya juga tidak tahu sampai sekarang bapak-bapak itu siapa yang menghampiri saya waktu di kuburan itu. Oke, itu tadi episode 4 cerita dari. Dan untuk kalian yang ingin ceritanya dibacakan di sini, silakan DM di Instagram kita.
untuk episode selanjutnya kita akan berusaha untuk memberikan cerita yang lebih seram dari cerita episode 4 ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di teror episode selanjutnya.